Pokoknya pas ini keluar siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, silakan luar biasa. Respon pakai virtual ya. Oke. Pertama-tama Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Agus Cipto, guru PMAN Negeri 1 Sisolok. Saya sebagai calon pengajar praktik angkatan ke-11 ya. Bapak Ibu, saya akan mendampingi Bapak Ibu sebagai CG selama berapa jam. Kita punya peraturan kelas yang harus yang telah kita sepakati ya, seperti mute ya kalau tidak ada keperluan bertanya atau mengemukakan pendapat. Kemudian mohon layar kamera terbuka kecuali ada kebutuhan yang mendadak dengan syarat mengacungkan tangan dulu, izin dulu. Kemudian juga acungkan tangan kalau misalnya ada pertanyaan, mau bertanya atau mengungkapkan pendapat. Selanjutnya Bapak Ibu mohon aktif dalam kegiatan ini, terlibat semuanya. Bisa dipahami dan sepakati ya Bu ya? Bisa. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita saya ingin menyampaikan dulu tujuan di pertemuan kita hari ini, yaitu calon guru penggerak diharapkan mulai atau dapat mulai membuat perencanaan program bagian judul program atau kegiatan, latar belakang dan tujuan program. Bapak Ibu, sebelum kita maju ke materi kita yang sesi saat ini, mari kita refleksi sebentar ya. Oke. Saya tutup dulu bentar Bapak Ibu. Mohon memberikan pendapatnya tentang gambar berikut ini. Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya atau udah terlihat ya apa pendapat Bapak Ibu tentang gambar ini dikaitkan dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Mungkin ada yang mau berbicara, silakan Ibu Epa, silakan Bu. Terima kasih. Jangan lupa. Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau menurut saya gambar yang tadi itu adalah tentang bagaimana kita memandang sebuah masalah gitu ya, atau tantangan gitu Pak. Jadi tantangan itu kalau perspektif kitanya bisa jadi itu adalah aset ataupun kalau kita memandangnya itu sebagai ya tadi ya kesulitan gitu. Jadi sebetulnya apa yang di depan kita itu tergantung perspektif kita. Bisa itu jadi aset ataupun jadi tantangan gitu Pak. Jadi seperti itu mungkin ya Pak ya. Terima kasih Pak. Oke. Luar biasa Ibu Epa. Kasih ini dulu plus dulu. Luar biasa. Bu Epa jadi segala sesuatu tergantung perspektif kita ya. Bisa menjadi sesuatu bisa menjadi aset, bisa menjadi juga beban ya. Nah, bagaimana kita mengolahnya dalam perubahan dalam kegiatan transformasi pendidikan. Berikutnya mohon Bapak Ibu satu lagi nih, ada satu lagi dari saya. Coba satu orang atau karena waktunya kita terbatas ini minta diberikan komentar mengenai ini Bu. Ini alur ini nih. Silahkan raise hand yang mau memberikan. Oke, Pak Subhan, silahkan Pak Subhan. Baik, terima kasih. Ini menurut saya merupakan sebuah alur atau sistematik dalam kita melakukan sebuah prakarsa perubahan. Jadi ada urutan-urutannya dari prakarsa perubahan, lalu dengan menggunakan model Bagja itu, setelah itu merencanakan program, pelaksanaan program, dan di ujung evaluasi dan refleksi. Menurut saya ini sebuah rangkaian atau urutan sistematika dalam
sebuah perencanaan. Terima kasih. Luar biasa Pak Subhan, give a plus ya. Betul Pak Subhan, ini adalah rangkaian kegiatan dari sebuah perubahan dari mulai persatuan, kemudian bagja, rencana program. Nah yang ini yang akan kita bahas hari ini itu adalah bagaimana menyusun perencanaan program ini. Baik Bapak Ibu, sekarang coba lihat di monitor Bapak Ibu. Nah, kira-kira ada nggak program-program yang menurut Bapak Ibu yang sudah dilaksanakan itu berpihak kepada murid di sekolah Bapak Ibu? Untuk menjawabnya silakan Bapak Ibu mengklik link Jamboard yang sudah saya kirim di chat box atau di kolom chat. Sini Bapak Ibu silakan dibuka chat Jamboardnya, link Jamboardnya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menuliskan di chatnya di Jamboard berikut ini, silakan. Bapak mohon maaf, boleh lagi, boleh minta dikirim lagi palingnya. Oh, dikirim lagi ya, boleh Bu. Ya. Siap. Oke. Saya kirim lagi ya ke udah ada Bu ya? Sudah ada? Oke. Sudah Pak, sudah. Oke, silakan Bapak Ibu menuliskan program-program yang berpihak pada murid di sekolah Bapak Ibu. Bapak maaf kalau tadi mah Mentimeter ya, bukan Jamboard ya. Bukan, ya. Oh gitu Bu, saya ulangi lagi. Ya, terima kasih Bapak. Nah ini Bu, silakan Bu. Silakan Bapak Ibu yang sudah ada linknya diisi. Maaf Pak Agus, yang Irma ada udah muncul. Oh udah masuk ini ya Bu Irma, program gerakan pungut sampah. Pak Subhan ada perpustakaan digital, luar biasa. Mohon konfirmasi nih ke Pak Bu Irma, itu kenapa disebut berpihak kepada anak di sini Bu? Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Gerakan pungut sampah ini didasari dari program yang awalnya sekolah punya tenaga kebersihan, tapi ada suatu hal yang terjadi, jadi tenaga kebersihannya ditiadakan atau tidak ada. Jadi sekolah menyuarakan pendapat anak-anak bagaimana kalau kebersihan itu kembali lagi bahwasanya tanggung jawab bersama. Nah, anak-anak ternyata punya inisiatif sendiri bahwa mereka mau melakukan gerakan bebersih, salah satunya adalah dengan pungut sampah sendiri, sehingga halaman lingkungan sekolah tetap bersih. Ya pagi-pagi sebelum kita ke kelas atau misalkan sebelum pembiasaan akhlak mulia yang lain, kita pastikan lingkungan sekolah, lingkungan kelas itu sudah bersih, terutama dari sampah, dari kebetulan juga di daerah saya itu daerah yang rindang dengan pohon, tidak hanya sampah plastik tapi sampah daun pohon. Luar biasa. Jadi dampaknya adalah untuk sekolah kita juga ya Bu ya, karena kreativitas anak-anak kita dampaknya untuk kita semua. Baik, ini sudah ada di Pak Subhan, Bu Tina, dan Pak Chandra, Bu Eva udah masuk semuanya. Oke, kita lanjutkan berbagi kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita mempunyai tugas ya Bapak Ibu untuk menyusun rencana rencana kegiatan
Nah, sebagai acuan ini untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa aset-aset sekolah itu ada hal yang demikian, gitu ya. Nah, tugas Bapak Ibu sekarang adalah membuat sebuah perencanaan program cukup didukung oleh potensi-potensi daerah Bapak Ibu dan potensi daerah di sekitar sekolah, cukup judul program, latar belakang, tujuan program. Saya kasih waktu 60 menit. Siap Bapak Ibu? Siap. Bagaimana Bapak Ibu, siap? Siap. Siap, Pak. Siap, Oke, Pak. Siap, Pak. Oke, bagus. Akhirnya kita sudah menyelesaikan. Bapak Ibu sudah selesai ya. Sekarang silakan satu orang atau dua orang memberikan kesimpulan atau apa yang bisa kita ambil dari kegiatan ini. Silakan yang belum ini, silakan dipersilakan. Yang ingin menyampaikan apa yang kita telah pelajari gitu hari ini. Oke, Pak Chandra, silakan Pak Chandra. Iya Pak, terima kasih waktunya. Alhamdulillah kita sudah mempelajari hari ini itu tentang bagaimana membuat sebuah program Pak, program yang berpihak pada murid. Artinya dari yang tadinya kita nggak tahu pembuatan program itu, ternyata sekarang itu kita telah paham bagaimana program itu dibuat. Kalau bisa latar belakangnya itu berawal dari murid yang mencetuskan, lalu dijalankan oleh murid dan pelaksananya pun oleh murid. Nah, itu lebih baik seperti itu, Pak. Ya. Luar biasa Pak Chandra. Jadi kita ketika membuat program harus mempertimbangkan juga pilihan ya, keinginan dan kepemilikan siswa. Itu yang menjadi bahan pertimbangan dan juga didukung oleh aset-aset yang ada. Baik Bapak Ibu, kiranya sebelum mengakhiri ini saya ingin Bapak Ibu memberikan umpan balik. Silahkan ada metrik itu di linknya udah ada Bapak Ibu di sini, kirim link Mentimeter. Silahkan untuk saya ingin minta umpan balik dari Bapak Ibu. Sudah ada ya Bapak Ibu linknya? Oke, silahkan. Saya tampilkan nih Bapak Ibu hasilnya. Siapakah pemenangnya Bapak Ibu? Aduh. Oke, kayaknya sudah semuanya beres. Terima kasih atas umpan baliknya. Bapak Ibu, demikian yang bisa sampaikan. Marilah kita tutup pertemuan kita ini mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.